Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Faiza Shihab. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah yang sedikit berbeda, yaitu metodologi penelitian atau kadang disingkat metolit. Di dalam mata kuliah ini outputnya adalah kalian masing-masing bisa membuat proposal penelitian, yaitu skripsi. Jadi di sini kalian akan diarahkan step by step bagaimana membuat proposal yang baik, tata caranya seperti apa, baik teknis ataupun referensinya. Untuk tugasnya di sini adalah sifatnya individual, karena kedepannya kalian juga akan mengerjakan skripsi secara mandiri. Bobot penilaiannya untuk mata kuliah ini adalah terdiri dari UTS 30%, UAS 30%, dan tugas mandiri 40%. Tugas mandiri di sini terdiri dari presentasi 1 kali dengan nilai partisipasi. Nilai partisipasi di sini adalah kalau kalian melontarkan pertanyaan ataupun kalian berdiskusi dengan saya akan memberikan itu sebagai suatu nilai partisipasi ataupun keaktifan kalian dalam menjalani mata kuliah ini. Untuk akses materi, untuk mahasiswa-mahasiswa dalam institusi saya, kalian akan saya berikan link Google Form, maksud saya Google Platform. Kalian akan saya berikan link untuk Google Drive dan link spreadsheet. Nanti di link spreadsheet itu kalian akan ada tabel-tabel variabel yang harus kalian isi dan lain-lain. Nanti prakteknya akan saya informasikan juga di kelas di pertemuan pertama, dan selanjutnya sifat dari mata kuliah ini adalah mandiri. Jadi kalian akan dituntut untuk bisa memecahkan persoalan dari tiap proposal kalian, tentunya dibantu dengan konsultasi dengan saya, sehingga masalah-masalah yang kalian alami antara satu dengan yang lainnya akan berbeda. Referensi yang bisa kalian gunakan adalah berjudul Metode Penelitian Bisnis, pengarang oleh Prof. Dr. Sugiono, penerbitnya PT Alfa Bandung, cetakan ke-15 Oktober 2010. Nanti ada beberapa referensi halaman-halaman tertentu yang bisa kalian gunakan. Kebetulan memang saya merujuknya ke yang ini. Oke, untuk membuat skripsi kita sudah mempunyai buku pedomannya atau panduannya. Judulnya adalah Buku Pedoman Skripsi. Kalian bisa mengakses website Trilogi di trilogi.ac.id. Klik fitur akademik, pilih ekonomi bisnis, pilih program studi kita, program studi manajemen, dan kamu scroll ke bawah. Di situ nanti ada tertulis buku pedoman skripsi. Kamu bisa mendownload di sana, atau kamu bisa mendownload di Google Drive yang akan saya berikan ke kalian masing-masing. Jadi di Google Drive kelas nantinya akan terdiri dari beberapa hal: buku pedoman skripsi 2019, poin penilaian mata kuliah metodologi penelitian, memo mengenai penulisan skripsi atau ketentuan haki, kemudian ada contoh haki. Haki itu apa? Haki itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Haki itu adalah poster penelitian. Kemudian 6-11 itu ada mengenai PowerPoint. Jadi kalau kamu lihat di sini adalah PowerPoint ini nomor 6 nih. 6 PPT 1 ketentuan kelas metolit. Jadi ada 6 slide. Selama nanti 14 kali pertemuan. Slide-nya untuk 1 semester. Jadi kalian nanti sifatnya memang harus aktif konsultasi dengan saya. Dalam buku pedoman tersebut, saya ringkas sedikit yang kalian harus pahami. Ada mengenai konsep plagiarisme atau plagiat. Ada di halaman 3. Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran akademik yang sangat serius. Konsekuensinya adalah pembatalan isi dari skripsi atau sanksinya drop out. Jadi kalian harus benar-benar paham kejahatan terbesar dalam hal akademisi adalah plagiat. Karena itu, untuk mata kuliah ini plagiarisme kalian akan saya cek.
Kemudian ada lagi poin yang kedua, persyaratan umum pengajuan skripsi. Jadi bagaimana sih cara mengajukan skripsi? Kalian bisa baca dari halaman 4 sampai 6. Format penulisan proposal yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Struktur penulisan proposal ada di halaman 8 sampai 11. Kalian harus baca. Di buku pedoman harus dibaca ya. Karena teknis penulisan dan lain-lain itu kalian harus pahami dan kalian harus terapkan di proposal. Itu adalah salah satu syarat kelulusan kalian untuk di mata kuliah ini. Penunjukan penulisan ada tata bahasa, indensasi, penomoran. Itu ada di halaman 16 sampai 20. Penulisan daftar pustaka ada di halaman 21 sampai 25. Penulisan kutipan ada di halaman 25 sampai 27 dan daftar lampiran. Jadi bagaimana cara membuat judul atau covernya? Kan kalian masih banyak yang suka membuat sendiri ya. Ini sudah ada contoh-contohnya, ada di halaman 51 sampai dengan 54. Oke, bagaimana pelaksanaan metodologi penelitian mata kuliah ini? Ini adalah bobot penilaiannya, di mana UTS kalian itu adalah berupa proposal skripsi yang nilainya adalah 30%, dan ini adalah individual ya. Kemudian PM kalian itu 40%, itu adalah presentasi dari proposal. Jadi dari UTS kalian itu akan saya cek dan saya kembalikan ke kalian untuk kalian lakukan revisi. Jadi pada saat nanti kalian presentasi itu kalian sudah mengirimkan kembali revisian proposal dan kalian presentasikan proposal yang sudah direvisi. Jadi ada dua file yang akan kalian kirimkan, proposalnya kembali dengan PPT-nya. Lalu UAS kalian 30% berupa hak cipta intelektual berupa poster penelitian. Untuk konsep plagiasi yang tadi saya sebutkan, plagiasi di sini akan mempengaruhi skor kalian. Makin rendah nilai plagiasi kalian, maka nilai kalian akan mendapatkan full mark. Full mark di sini misalkan dari proposal kalian saya nilai hanya 90 misalkan nilainya, tapi kalau nilai skor plagiasi kalian kurang dari 30, ya sudah, saya tidak akan kurangi nilai kalian, tetap 90. Kalau skor plagiasinya berada dalam kurun 31 sampai 40%, maka dipotong 5 poin, 41 sampai 50 itu dipotong 10 poin, lebih besar sama dengan 50 dipotong 50 poin. Ya kalau tadi nilainya 90, plagiasinya gede nih, 50%. Ya berarti nilai kalian 40. Ingat ini adalah nilai UTS ya, yang bobotnya cukup tinggi 30%. Proposal yang telah bebas plagiasi dikumpulkan pada saat UTS. Nanti akan saya jelaskan juga tata cara mengecek plagiasi seperti apa, dan jangan khawatir itu adalah free. Oke, format proposal. Format proposal itu ada di buku pedoman skripsi halaman 8 sampai 11. Ini sudah saya ringkas ya. Jadi ada halaman judul atau cover, ada penomoran halaman di tiap lembar isinya. Kemudian isi proposalnya apa? 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan. Dan ini ada boxnya ya, di box semua. Kemudian ada 1.61 teori sampai dengan ada 1.9 sistematika penulisan. Ada daftar pustaka dan ada lampiran. Di video selanjutnya saya akan jelaskan masing-masing ini maksudnya apa. Tapi ini adalah default yang harus kalian buat di masing-masing kalian. Oke, ketentuan proposal, aturan mainnya gimana nih? Segala penulisan, teknis penulisan proposal wajib merujuk ke buku pedoman skripsi tahun 2019 yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian bisa download di website Trilogy atau di Google Drive yang saya berikan. Penomoran halaman wajib, kecuali di cover. Kemudian judul proposal. Judul proposal maksimum 10 kata. Contohnya nama saya adalah Faiza Shihab, berarti itu ada 2 kata. Saya mau judul proposal kalian maksimum 10 kata, nggak usah banyak. Kemudian terdapat cover dengan daftar isi. Maksimal halaman untuk proposal itu adalah 20 halaman. Jadi tidak boleh lebih dari 20 halaman. 20 halaman itu termasuk daftar pustaka dan lampiran. Jadi sebetulnya yang menantang di sini adalah kalian harus efisien. Nomor 6.
judul tidak sama dengan mahasiswa lain, tidak overlapping. Jadi variabel Y yang kalian pilih tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Jurnal referensi minimal 5, tapi di antara 5 tersebut satu harus jurnal internasional. Jurnal yang baik seperti apa nanti akan saya ajarkan di video selanjutnya. Namun ketentuannya adalah jurnal rujukan memiliki ISSN atau AASSN. Apa itu nanti saya jelaskan. Ini tadi yang saya bilang minimal adalah ada satu jurnal internasional. Jurnal nasionalnya harus yang terakreditasi. Untuk akreditasi nasional itu adalah akreditasi SINTA. Maksudnya seperti apa nanti saya jelaskan di video ajar yang lain, yang selanjutnya. Untuk jurnal internasional, dia harus terindeks Scopus. Itu sudah ada di penjelasan di video ajar yang selanjutnya. Jurnal nasional dan internasional dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau sekarang adalah tahun 2021, tarik mundur ke belakang 5 tahun. Jadi tahunnya adalah 2020, 2019, 2018, 2019 berapa tadi? 20, 19, 18, 17, 16. Berarti terakhir jurnal yang bisa kamu pakai adalah 2016. Bu, saya dapatnya jurnal 2014. Tidak bisa, karena di sini ketentuannya adalah 5 tahun terakhir. Untuk konsentrasi keuangan, variabel X-nya minimal 5. Untuk pemasaran, untuk konsentrasi pemasaran, variabelnya minimal 4. Kenapa berbeda? Karena untuk pemasaran, dia kebanyakan menggunakan kuesioner. Maka di bagian lampiran akan ada bobot tambahan. Pertanyaan kuesioner harus disertakan. Oke, poin yang 9 nih yang menarik. Judul penelitian dan kelima jurnal rujukan harus mendapatkan ACC dari saya. Jadi kalian setiap minggu, kalian bisa online bisa tidak masalah. Tapi saya akan online tiap minggu. Deadline-nya untuk mendapatkan ACC saya adalah maksimal minggu ke-7 perkuliahan. Jadi itu adalah syarat proposal kalian mendapatkan nilai. Proposal kalian akan saya cek jika judul penelitian dan jurnal yang kalian pakai itu sudah saya ACC. Gitu ya. Pengecekan plagiasi. Pengecekan plagiasi ini adalah juga sama, terjadinya sebelum UTS. Yang pertama, proses pengecekan plagiasi dikirimkan via email. Kalian bisa mengirimkan proposal di hari kerja dan jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi sampai 16.30. Jangan mengirimkan di luar jam kerja ya, karena tidak akan saya cek plagiasinya. Pengecekan plagiasi bisa berulang-ulang dan free tanpa biaya dalam kurun waktu 7 minggu pertama. Hasil plagiasi akan dikirimkan kembali minimal 3 hari kerja dari waktu pengiriman email kalian. Misalkan kalian ngirim hari Senin, berarti 3 hari kemudian baru akan saya kasih hasilnya, yaitu Selasa, Rabu, Kamis. Maksimal 3 hari dari situ. Minimal 3 hari. Nomor 4, subjek email. Tolong dituliskan dengan format ini karena pada dasarnya email yang masuk ke saya itu lumayan banyak. Jadi nanti saya akan masukkan keyword berdasarkan format yang saya suruh. Jadi untuk subjek email tuliskan cek plagiasi ke berapa kalian cek. Kalau ke 1 tulisnya ke strip 1, metodolit NIM dengan nama kalian, kirimkan ke email saya di faizah@universitasstriptrilogy.ac.id. Jangan salah ya, saya ada 2 email. Ini adalah email lama saya, kalian harus kirimkan ke email lama saya. Kemudian nomor 5, file soft copy-nya juga kalian namakan. Metodolit, cek plagiasi yang keberapa, proposal, NIM dengan nama. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalian harus ACC judul dengan ACC jurnal, lalu kalian mulai menulis proposalnya. Setelah kalian mulai menulis, kalian cek plagiasinya. Gitu ya. Jadi untuk ACC judul dengan jurnal berarti harus secepat mungkin.
Karena percuma kalian nulis proposal segala macam kalau nggak saya ACC judulnya, maka nilai kalian akan terefek di situ, terdampak. Ketentuan UTS bagaimana? Setelah kalian setelah kalian ACC judul, ACC jurnal oleh saya, kemudian lakukan plagiasi, pada saat UTS, pada saat hari kalian ujian, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, soft copy proposal kalian kirimkan 2 jenis file, yaitu adalah file Word dengan file PDF. Kemudian file yang ketiga kamu kirimkan 5 jurnal referensi. Jurnal referensinya di merge ya. Jadi saya minta jurnal referensi yang 5 tadi dibuat jadi satu file PDF. Dikirimkan via email. Ini maksimal untuk pertemuan 7 perkuliahan. Oh, ini untuk dicek plagiasinya. Oke. Ini kan maksimalnya. Hal yang sama kalian lakukan pengiriman filenya, ketiga file tersebut kalian kirimkan juga pada saat ujian. Pada saat ujian tengah semester, pada saat UTS. Oke. Untuk subjek emailnya kalian kirimkan dengan metode proposal dengan nama subjek email, metode proposal UTS, NIM dengan nama, lalu tanggal UTS-nya dikirimkan di email. Oke. Kemudian file name soft copy-nya adalah metode UTS proposal NIM dengan nama. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan tugas mandiri? Ketentuan tugas mandiri ini adalah presentasi individual, mulai dari minggu ke-9 sampai minggu ke-14. Jadi setelah kalian UTS, kalau memang minggu depannya itu masuk kuliah, itu langsung adalah presentasi pertama kita. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, slide presentasi PPT maksimum 15 slide. Presentasi dimulai pada minggu ke-9 perkuliahan sampai dengan minggu ke-14. Namun tentatif di sini bisa jadi sampai dengan minggu 14, bisa jadi minggu ke-15, tergantung seberapa lama kalian melakukan presentasi dan saya tanya jawabnya seberapa lama. Kemudian nomor 2, waktu presentasi maksimum 30 menit presentasi termasuk sesi tanya jawab. 3, setiap minggu maksimal ada 8 presentasi. Jadi ada 8 anak yang akan melakukan presentasi. Kok bisa, Bu? Kan kita kelasnya hanya 2,5 jam. Berarti akan ada ekstensi dalam kuliah, dalam arti saya ngajarnya nggak 2,5 jam jadinya, saya jadi lembur. Nah, nanti waktunya kita sesuaikan ya untuk hal ini ya. Kita akan diskusikan di kelas lebih lanjut kapan kalian apakah bisa lanjut, apakah kalian ada mata kuliah lagi atau tidak, nanti akan kita bicarakan di situ. Oke, kemudian saya akan memberikan jadwal presentasi pada minggu ke-8 perkuliahan. Jadi setelah UTS, setelah saya cek proposalnya semua, saya akan membuat rancangan jadwal untuk kalian presentasi. Jadi saya menentukan jadwal kalian presentasi seperti apa. Nomor 4, deadline pengiriman file PPT H-4 dari jadwal presentasi. Misalkan kamu presentasinya adalah di sebentar. Kita lihat ya. Misalkan kita 1 2 3 4 5 6 7. Anggaplah kita ujian di tanggal 23 misalkan, 23 Maret. Jika memang kalian UTS-nya itu di tanggal 23, tanggal 30 itu sudah melakukan presentasi untuk PPT. Berarti presentasi kalian, PPT kalian harus kirimkan H-4. Berarti mundur nih H-4. Tanggal 31. Iya betul, hari Selasa tanggal 30 ya. H-4 berarti kita mundurin tanggal 1, 2, 3, 4. Berarti di hari Jumatnya kamu harus mengirimkan PPT-nya ke saya. Jumat boleh lah, tengah malam juga nggak apa-apa deh. Pokoknya deadline-nya Jumat. Begitu pula kalau kamu presentasinya tanggal 7. Kalau jadwal presentasi kamu di tanggal 7 April, maka kamu harus mengirimkan PPT-nya di hari Jumat tanggal 2 Aprilnya. Terus tarik mundur H-4. Itu ya. Kemudian
Nomor 5, file yang kalian kirimkan apa sebelum kalian presentasi? Yang pertama adalah file PowerPoint-nya, kemudian soft copy dari proposal, satu file Word dengan satu file PDF yang sudah direvisi, kemudian yang C 5 jurnal referensi, karena 5 jurnal referensi ini bisa jadi kamu juga melakukan perubahan setelah UTS. Jadi saya masih menerima pergantian jurnal. Namun ingat ya, tiap pergantian jurnal juga harus meminta kembali ACC dari saya. Oke, tata cara pengirimannya adalah subjek email dengan format sebagai berikut. Metodolid presentasi minggu keberapa, NIM nama, tanggal presentasi dikirimkan ke email saya kembali. Kemudian file soft copy-nya baik itu yang Word, PDF ataupun PPT, namanya adalah presentasi metode pertemuan titik-titik, nama dengan NIM. Ketentuan UAS. UAS di sini kita akan membuat hak cipta intelektual atau HAKI berupa poster penelitian. Ini adalah salah satu ketentuan dari kampus bahwa kamu tidak bisa mengambil SKL kalau kamu tidak memenuhi salah satu dari dua. Pertama, kamu publikasi jurnal. Yang kedua, atau kamu membuat HAKI. Ini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana format jurnal yang baik. Jadi dengan sendirinya kalau kalian nanti pada saat skripsi memutuskan ingin membuat jurnal kan sudah paham hal itu. Namun hal lain yang akan saya beritahu adalah mengenai HAKI. Bagaimana sih cara buat HAKI? Apa aja yang ada dalam poster penelitian itu nanti akan ada contoh-contohnya. HAKI itu ketentuan seperti apa? Nomor 1, HAKI poster penelitian hanya berupa satu halaman saja. Nanti contohnya ada, kalian tinggal kreasi kalian masing-masing. Nomor 2, contoh poster ada dalam Google Drive kelas. 3, di dalam HAKI, karena kalian masih membuat proposal dan belum mengeran suatu data, maka hasil penelitian belum ada dong. Karena itu dalam HAKI hasil penelitian tidak perlu dimasukkan. Nanti pada saat kalian skripsi, kalian dibimbing sama dosen pembimbing skripsi kalian, baru hasil penelitiannya kalian masukkan. Nomor 4, mengirimkan soft copy satu file PDF pada saat UAS berlangsung, yaitu sebelum ujian berakhir, ke email dan Siakat. Di forum Siakat kalian unggah. Nomor 5, link mentahan file disertakan dalam email. Misalkan kalian menggunakan Canva dalam membuat HAKI, berarti link Canva-nya kamu sertakan dalam body email. Ingat ya, kalau membuat email jangan cuma attach doang ya. Tata cara email yang baik dengan sopan santun yang baik adalah dalam email tersebut ada salam, ada perkenalan kamu itu siapa, di mata kuliah apa, kemudian apa tujuan kamu dalam meng-email. Itu kalian harus informasikan agar saya tidak tertukar dengan mahasiswa yang lain. Kemudian di dalam body email yang sama kalian masukkan linknya. Kalau emang kamu menggunakan Canva ataupun menggunakan yang lain, masukkan linknya, mentahannya. Oke, subjek email ini metode poster HAKI, kemudian di nama filenya juga kalian sertakan. Tertera jelas di sini ya, tinggal copy paste saja. Baik, jadi itu adalah teknis-teknis pelaksanaan dari UTS, TM ataupun UAS. Kalau kalian masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanya besok ya di kelas metodologi kita. Oke, contoh topik penelitian. Contoh topik penelitian ini banyak banget sebetulnya topik-topik yang kalian bisa lihat. Saya di video yang selanjutnya juga saya akan berikan link-link jurnal yang bisa kalian akses. Jadi kalian bisa tahu kalian mau nulis apa sih. Jadi nggak itu mulu yang ditulis. Oke, ini adalah contoh-contoh secara general. Untuk akuntansi manajemen kalian juga bisa terapkan. Kita ada activity based cost, human resource accounting atau intellectual capital, ada pengukuran kinerja, budgeting, biaya kualitas, penentuan student unit cost, sistem kontrol budgeting, metode pembiayaan inventory, metode perpajakan. Ada juga akuntansi keuangan seperti ini.
Keuangan, kita ada capital structure, valuation, kinerja keuangan, risk and return, capital budgeting, cost of capital, merger and acquisition, portfolio capital, variable makro dan return, studi kelayakan bisnis, pergudangan, portfolio investasi, kinerja reksadana, dividen, GCG, CSR, asset pricing model, instrumen derivatif, performance evaluation, dan lain-lain. Ini ada di buku referensi yang tadi Pak Sugiono di halaman 42 sampai 44. Kalian bisa baca dan topik-topik yang lainnya seperti apa. Untuk pemasaran ada analisis positioning, ekuitas dari iklan, daya tarik iklan, image, perilaku, gaya hidup konsumen, perilaku konsumen, saluran distribusi, dinamika, kinerja karyawan, pengaduan konsumen, analisis lokasi, imaging, branding, dan referensinya juga kamu bisa lihat di halaman 42 sampai dengan 44. Oke, baik, itu sedikit introduction untuk mata kuliah ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung ke saya ataupun melalui IG ataupun melalui komen di tiap video YouTube-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.